Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tutor dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Septia, program studi Ilmu Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Hukum Sosial dan Politik. Izinkan saya untuk menjawab pertanyaan dari tutor untuk tugas 1 dalam mata kuliah logika. Untuk pertanyaan pertama, term pada hakikatnya terbagi menjadi banyak jenis. Sebutkan dan jelaskan 3 macam term tersebut, sertakan juga contohnya. Untuk jawaban dari soal 1, yaitu term adalah kata atau frasa yang digunakan untuk menggambarkan suatu konsep, objek, ataupun ide tertentu. Dalam ilmu logika dan filsafat, term digunakan membangun argumen dan pernyataan yang logis serta sistematis. Term dapat berupa kata benda, kata sifat, ataupun kata kerja yang memiliki makna tertentu dan dapat digunakan untuk menggambarkan karakteristik, sifat, ataupun hubungan antara objek ataupun konsep. Pada hakikatnya, term menjadi berbagai banyak jenis. Berikut 3 jenis term yang akan saya bahas. Di antaranya, untuk yang pertama, term universal. Term universal adalah term yang dapat diterapkan pada banyak objek ataupun konsep, seperti manusia, hewan, ataupun bangunan. Contohnya yaitu term manusia. Term manusia ini dapat diterapkan pada semua individu manusia tanpa memandang jenis kelamin ataupun latar belakang. Untuk yang kedua, term singular. Term yang hanya dapat diterapkan pada satu objek atau konsep tertentu, misalnya Indonesia, Jakarta, ataupun presiden. Contohnya adalah term Indonesia hanya dapat diterapkan pada negara Indonesia, tidak pada negara lain. Untuk yang ketiga, term kolektif. Term yang merujuk pada kumpulan objek ataupun konsep yang memiliki kesamaan seperti keluarga, tim, ataupun perpustakaan. Contohnya adalah term keluarga pada kumpulan individu yang memiliki hubungan darah ataupun ikatan pernikahan. Demikian ketiga jenis yang saya bahas. Semoga dapat membantu untuk lebih memahami bagaimana kata-kata ataupun konsep sehingga dapat digunakan dalam menggambarkan suatu objek dan konsep dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk yang kedua, pertanyaan kedua adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikir atau logical fallacy serta bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Sesat pikir atau logical fallacy adalah kesalahan dalam penalaran yang dapat membuat argumen menjadi tidak valid atau tidak meyakinkan. Maksud dari pernyataan di atas, untuk contohnya adalah pemerintah mengatakan bahwa ini adalah kebijakan terbaik, jadi kita harus mempercayainya. Maksud dari contohnya ini adalah hanya karena seseorang memiliki kekuasaan ataupun otoritas, tidak berarti pendapatnya itu selalu benar. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jangan mempercayai sesuatu hanya karena orang tersebut terkenal ataupun berkuasa mengatakan demikian, tetapi evaluasilah sesuatu yang didapat berdasarkan dari bukti dan juga logika. Bagaimana kita terhindar dari logical fallacy? Yang pertama adalah pahami argumen. Pastikan bahwa kita memahami argumen lawan sebelum menanggapinya. Yang kedua, fokus pada argumen. Jangan menyerang karakter ataupun kepribadian seseorang. Yang ketiga, sajikan bukti. Sertakan bukti yang valid guna mendukung argumen yang kita buat. Yang keempat, pertimbangkan pilihan lain. Dalam mendukung argumen yang kita buat, jangan membatasi pilihan hanya berdasarkan dua opsi. Yang terakhir adalah evaluasi argumen. Pastikan argumen yang kita buat logis dan tidak mengandung kesalahpahaman dalam penalarannya. Sekian untuk jawaban dari tugas yang diberikan tutor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.